Penting? Kenapa harus penting? Papa Media. Guys, hari ini tadi seperti lu dengar di awal, lu denger lagunya apa lagunya? Dulu aku suka padamu, dulu aku Suka itu lagu Roma Irama. Ya, bukan dia yang nyanyi itu. Iya, bukan saya yang nyanyi. Ya, itu dari pencipta partai ini. Sarangyo. Dia nasional. Oh, iya. Nah, tapi ini kemarin menarik banget nih karena ternyata salah satu Perpres ya, peraturan presiden dicabut kembali karena tekanan beberapa pihak. Walaupun ternyata banyak pro dan kontra. Siapa yang pro? Kok bisa dicabut? Ya, dia yang buat, terserah dia lah. Itu berarti sempat berlaku berapa lama dong? Belum berlaku ini. Belum berlaku Udah bisa dong. dicabut. Udah berlaku dong. Orang dia udah konferensi pers kok Itu presiden. udah konferensi pers. Udah dong. Oh, luar biasa, waktu kita telat kalau kayak gitu ya. Bahkan wakilnya sendiri Pak Ma'ruf itu terkaget-kaget ternyata Pak Presiden Jokowi mengeluarkan peraturan tersebut. Katanya gila, wakilnya kaget, apalagi gue sebagai orang awam nggak tahu apa-apa. Apalagi gue sebagai orang awam nggak tahu Ini apa-apa perlu doang bahas. lagi. Ini boleh nggak sedikit itu? Tahu. Sebenarnya harusnya waktu jadi perpres ya, itu kan dirapatin harusnya. Itu harusnya tuh Pak Ma'ruf Amin harusnya udah tahu harusnya. Belum tentu, orang kita manual buka HP-nya kagak baca, bagi begitu yang tebal-tebal begitu, gak baca lah. Enggak, bukan manual book Enggak, ya. enggak Paling harus enggak kan manual. ada temanya, judulnya aja deh. Betul, kan ada yang pasti dibahasin topik-topik ini. Hari ini kita mau bahas topiknya mengenai ini. Mungkin karena kepadatan beliau tidak bisa hadir waktu itu, kita nggak boleh suzon. Takut. Gue takutnya main zone. Apakah dia hanya bertindak seperti itu untuk mencuci tangannya? Cuci tangan. Memang harus dianjurkan sih, mencuci tangan, menjaga jarak. Betul. Betul, jangan lupa itu. Jangan lupa pakai masker. Ini keras namanya, bukan miras. Iya, ini keras. Bukan miras. Ini meja 800.000 gue baru beli demi podcast ini, jadi ada subscribe. Buat balik modal. Walaupun ini keras. Jadi kita mau ngebahas miras dan keras. Berbau hal yang mengenai keras. Sebenarnya kalau menurut gue bukan soal dia tahu, mungkin kewenangan presiden dengan wakil presiden mungkin berbeda juga, itu bisa dianggapi Iya, gitu kan ya. Mungkin pas lagi ada rapat itu Pak Ma'ruf lagi izin. Bisa jadi. Bisa jadi. Atau juga memang itu kan sebenarnya kan cuti. permintaan dari daerah, firasat gue sih ya. Kan tadi kan dia bilang hanya area tertentu sebenarnya yang diizinkan gitu. Area mana ada sih, Nay? Gua nggak tahu, belum baca lebih lanjut, tapi mungkin ntar kita tampilkan di layar kalau ada, kalau nggak ada ya udahlah. Cuman kayak sendiri kayak wisata Bali menurut gue. Kemarin kan Menteri Kemenkraf kita pariwisata dan itu Pak siapa namanya yang mukanya mirip Kim. Ya mirip Mak Uno. Pas Sandiaga Uno dulu kan sempat menyentuhkan tuh bahwa wisata Bali akan berubah menjadi wisata halal. Tapi setelah dia menjabat ternyata hal itu dicabut sama beliau, benar kan? Nah, sejak dia diperundingkan dengan si Bali halal. Nanti astagfirullahaladzim. Itu ada bule lagi berjemur katanya. Dilindes loh gitu. Ini serius, jadi dia bule terentang di jalanan gitu ya, kan dari bingkasan enggak, terus dilindes juga sama temen lu lihat aja kayak ada tuh. Iklannya atau Enggak, mana? beda kejadian. Bener kejadian. Kagak dituntut tuh. Enggak tuh kayaknya. Hah? Enggak tuh. Oh, kan justru bule tuh, orang bule ke Indonesia kan mau tanning, coy. Ya, tapi kayak tengah jalan juga kampret. Oh iya, itu sih Itu bule ya gila juga sih. Yang kenapa waktu dia nggak kabar jalan? Miyabi, Nah, dia kan sebelum masuk Indonesia aja udah. kejar-kejar. Iya, udah Dikejar-kejar suruh ke kamar saya dulu aja. Mungkin bukan itu juga maksud gue, budaya Indonesia tuh banyak, cuman kan nggak semuanya harus agak, kan kita kan Pancasila ada 5 agama, jadi ya nggak ini juga sih menurut gue, tetap aja ya pasti ada kebutuhan tersendiri. Misalnya kayak Bali yang ada arak Bali untuk upacara tradisional mereka harus diproduksi segala macam, atau mungkin kebutuhan-kebutuhan lainnya, atau mungkin yang dibahas tadi gue lihat dia bilang gampang banget sih, bagi yang kontra katanya ya kalau lu setuju berarti lu pemabok katanya. Gue sih sebenarnya nggak setuju, gue kan cuma bilang itu kan investasi, misalnya orang investasi di miras terus dia ekspor ke luar negeri gitu kan, itu nggak apa-apa menurut gue. Dengan tadi lihat biayanya berapa pemasukan dari miras tuh
terakhir di tahun 2017 itu berkisar 144 miliar. Nah, 144 miliar itu lu bayangin pemasukan bagi pajak berapa ya gitu kan? Ya udah kenceng gitu. Salah satu yang terbesar dan selain dari rokok ya. Oh. Walaupun gue belum merasakan. Kayak bacot gue gak merasakan gitu. Gue gak gitu ngerti kenapa. Tapi ya udahlah gitu. Kan gue malu juga, gue bilang gue masih tinggal di rumah orang tua segala macam. Kita butuh bantuan, jangan lupa. Jadi jangan lupa subscribe Papa Sensei. Masalah di Papa Media. Oh ini kayaknya nanti di skip aja. Jangan, ini kan salah satu metode promosi. Oh iya betul. Ya, Ini adalah kenyataan. Ini adalah kenyataan. Tapi anyway, 100 berapa tadi? 144 miliar. 144 miliar dan untuk bir Setar itu di Indonesia ya di DKI kita Pemda DKI buat kita Pemda DKI itu 40% ya sampai 30-40%. Tapi ya, yang dilarang aja omsetnya bisa sampai setinggi itu, apalagi nggak dilarang kan? Tergantung nih, banyak kan takutnya kriminalitas segala macam kan. Coba deh kalau kita bahas, aku yang pro yang pemabok lu. bukan, maksudnya pro untuk yang si presiden tuh mencabut larangan itu. Cabut lah. Gua sih terus terang gua nggak pro kontra, gua penting duitnya bagi yang Oh iya sih. Nggak lu yang pro gua kontra lah. Gimana? Ya, tapi Gitu, ya boleh boleh. juga sih kalau misalnya kayak kita kalau misalnya lagi ada ya kita Susah dia orang mikirnya gua makan aja lah. event lah ada acara pasti kan ya ada mau minumnya lah yang bir dikit berapa persen gitu. Nah itu sekarang mau belinya susah coy. Harus ada KTP kan? Harus dari usia 21 ke atas. Iya sih mesti 21 21, gue 18 ya. 21. 21. Makanya lu nontonnya kayak di Santoso men. Orang jual bubur kacang hijau aja pakai cap orang tua men. Nah itu kan orang tua itu tuh sebut merek ya, itu sebenarnya dia itu tergolongnya alkohol coy. jamu atau memang minuman Jamu. Minuman tradisional sih Minuman sebenarnya. tradisional, tapi bukan jamu. Itu sih bukan jamu coy. Gue yakin lu minum Iya. satu botol itu sih bukan sehat sih. Gue cukup yakin tuh kalau itu. Itu arang merah. Iya, cuma Tapi capnya sebenarnya orang kan- tua. Iya, jamu. capnya orang tua. Kadang orang bisa melihat mereka melegalkan itu bisa dijual ya jamu sebagai hal yang jamu ya, obat tradisional. Ya soalnya tuh lu menjamu teman lu makan itu orang tua. Iya. Lu menjamu teman coy. Tapi kalau lu sendirian sih mabok gitu coy. Iya. Tapi income-nya gede, buktinya yang di Santoso itu dari cuman jual minuman es pakai cap orang tua tuh sekarang udah kebeli toko katanya. Sebentar. Es orang tua, maksudnya seperti apa ini? Jadi kayak es campur gitu, es serut. Tapi kan pakai sirup sirupnya biasanya. pakai sirup itu. Sirap orang tua. Berarti dengan Biar katanya mantap. dia menjual produk yang 21 tahun ke atas dijual ke umum dong. Ya, tapi katanya anak kecil nggak boleh. Tapi dia jual di Bali. Jualnya di Bali. Jadi mungkin di sana sedikit lebih bebas ya dibandingkan sini. Yang belum gua belum tahu. Ntar gua jangan sampai gua dituntut sama orang Bali mampus gua. Cukup menarik. Tapi ya di YouTube-nya itu ada coy. Dan mereka sekarang itu bubur kacang hijau pakai cap orang tua. Wah gitu. Boleh sih kalau gitu coba bikin aja. Di penjara coy. Itu Jakarta buat begitu coy. Bikin sendiri, makan sendiri, cobain coy. Masa di Jakarta kagak ada yang jualan begitu. Pada nggak pinter ya lu orang. Nih, Lu daripada miras keras nih. Sama kan hijau. Kacang hijau kan nggak tahu aja kan dalamnya ada apanya. ini es maca goblok. Siapa yang beli lu kacang hijau? Ini es maca. Mahal 44.000. Hijau. Pajak 10%. Ora keras, ora laku. Nah, Coba bicara dewasa. yang keras lebih enak katanya. Nah, makanya dia jadi begini. Jangan. Tapi Kalau nggak keras nggak enak aja jadi. Ih. tapi ya memang ada masalah sosial kayak dulu. Tapi sebenarnya kalau pengaturannya bagus, kayak contohnya Hong Kong ya, Makau ya, contohnya daerah khusus ya. Mereka buktinya perjudian dibilang bisa menyebabkan Perjudian di sana dilegalkan. dan itu bagus bagi pendapatan Emang mereka. satu pulau cuman Judi isinya doang. judi doang. Gue udah kesono dan
malah makmur tuh hidup mereka. Gue nggak gitu ngerti ya kalau miras ini. Bukannya gue suka mabok, gue juga nggak suka bir. Cuman kayak Jepang aja deh. Jepang tuh lebih banyak birnya daripada airnya. Dan mereka penduduknya kekerasannya bisa dibilang nomor terendah di dunia ya maksudnya. Masih minim. Iya, bahkan teraman, salah satu negara teraman di dunia. Karena kan orang minum tuh buat, kalau di luar negeri mungkin buat menghangatkan diri kali. Kalau di sini udah anget ya, anget tambah anget, panas. Banyak hamil. Enggak, angka kehamilan tuh naik pada saat musim hujan. Saat corona juga. Oh iya juga sih. Karena kan di rumah aja. Tapi enggak ya, enggak. Pada saat musim hujan dingin coy, enaknya pelukan ya kan. Yang jomblo nggak tahu dah. Jangan percaya itu buaya. Yang jomblo nyimak. Jadi itu hanyalah mitos. Itu hanya mitos toh, mitos. Udah keras. Mitos. Tapi ya kita menghargai sih keputusan si Pak Jokowi untuk mencabut ya sesuai dengan aspirasi masyarakat banyak lah bahasanya. Tapi tempatnya tapi kalau gitu desakan dari kenapa? ormas-ormas sih. Enggak. Itu kenapa kalau misalnya sempat dilegalkan terus tiba-tiba didesek ada apa yang nggak terima gitu, terus tiba-tiba di cancel lagi gitu maksudnya kan? Ya itu kan mau jaga image lah kan, daripada rusuh negara. Nah kalau gitu kenapa dari pertama dibikin? Pasti kan berarti ada pertimbangannya juga. Maaf ya, saya sebagai warga cuma mendengarkan tiba-tiba sudah legal. Itu yang gua tahu, tiba-tiba di Facebook ada bilang saya mendukung tidak. Nah berarti kan bisa tiba-tiba dilegalkan kan ada pertimbangannya juga. Terus gara-gara dikomplain jadi nggak jadi sebenarnya dilegalkan. mungkin pertimbangannya untuk memperkecil miras, namanya miras ilegal. Miras oplosan, cap tikus. Miras yang mungkin dari luar gitu yang diimpor. Tanah liar ya? Iya, atau bikinan home industry yang kagak ada. Sebenarnya enggak sih, sebenarnya kayak kan maaf ya kalau banyak sebelum lebaran biasanya banyak toko-toko kecil-kecil yang pinggir jalan tuh tenda-tenda biru di itu, dan mereka pakai pihak oplosan, dan itu ternyata membunuhnya lebih banyak daripada mufahatnya ya. Makanya menurut gue kenapa gue pro itu dilegalin, soalnya harus dikendalikan menurut gue. Kalau lu nggak kendalikan ya otomatis pemakaiannya banyak, orang buat oplosan. Lu bayangin katanya supaya lebih tinggi. Mungkin kalau oplosan sih nggak boleh kali Niko. Ya kalau kan mungkin yang dilegal, yang itunya kan merek-merek tertentu aja. Nah justru kan kalau dilegalin, brand semakin besar. banyak brand yang dilegalin berarti kan market makin terpenuhi nih, otomatis kan harga menurun dong. Persaingan pasar ya. Iya, persaingan pasar. Iya. Kalau misalnya lu harga yang legal tuh tapi mahal, kan itu juga mau dilegalin ada kayak ingredients apa-apanya dulu kan, masuknya BPOM-nya apanya nah makanya gitu. karena itu harus legal. Kalau oplosan kan enggak. Ya kalau oplosan kan dia daripada nggak ada duit tuh dibikin aja, orang banyak cutting tank baygon sama katanya pembalut wanita katanya bisa bikin ngefly. Rebusan wanita. Oh dia aja lebih hafal tuh. Rebusan, oke. Jadi air rebusannya yang dipakai, kalau nggak salah. Itu ya. air rebusannya pembalutnya yang udah dipakai atau yang belum dipakai? Harusnya Udah. sih. Yang udah. Hah? Yang udah. Kalau lu dibahas tuh. Itu rasanya amis aja. Tapi ya itu laku karena katanya pas ditanya salah satunya adalah soalnya kita nggak Yang punya duit kalau biar gua apa. lagi dapet Ya nggak macam-macam lah. Ini urusan rumah tangga ya. nanti lu ambil buat oplosan lagi yang. Gua lagi stres nih, gua Tapi butuh lagu hiburan. oplosan ya. bagus juga sih tuh. Yang mana? Ada lagu oplosan Soimah nanti akan ditayangkan ya. Anjir. Cari. Yang penting Makin gila tuh dia. inilah sulitnya. Tapi ya kenapa lu setelah berbicara ini lu jadi makin setuju atau makin enggak nih untuk ini dilegalkan, dihilangkan legalan? Gue sih gak setuju kalau dihilangkan legalnya. Mesti dilegalin aja. Satu nambah pemasukan ya kan. Walaupun miras keras lama-lama habis. Jadi lu miras juga. Hah? Ya kan nggak tahu hijau-hijau kan. Tapi Kayak bagi bobon. sisi, coba ya aku ngebahasnya tentang kontra. Lu tau gak sih yang kopi miras? Kopi miras. Itu yang jual kopinya itu miras. Kopi ini asal lain. Itu Gua yang taunya- mira.
Lupain nggak update. Jessica. Maaf ya, kita beda generasi. Itu baru coy. Si Jessica sama Mira. Jessica sama Mira. Kopinya Jessica. Jessica. Masya Allah, itu bukan nonton generasi, dia orang aja nonton berita. Makanya jangan kebanyakan nonton MasterChef doang sama Doraemon. Emang ada? Nggak tahu. Dia saya nggak tahu. Mereknya apa sih? Kopi Jessica yang dia pembunuhan pakai cyanida. Oh itu, iya kenapa emang? Ya itu kan si Miras. Nama korbannya kan Mira. Ini lagi plesetan nih ceritanya. Masya Allah, ya udahlah. Maaf kita Krik loading. krik. Untung saya orangnya baik hati, lemah lembut. Kalau aku bahas ya untuk yang kontra ya, balik lagi karena kita kan ini di budaya timur bisa dibilang kita tuh memang hal yang tabu tuh sangat susah sekali untuk Timur, Singapura legal, Cina legal, Jepang lebih legal, Korea legal. Kemana lagi yang nggak legal? Thailand legal. Indonesia doang. kan Malaysia sih mungkin masih nggak balik legal. lagi kalau untuk bagi mereka yang disebutkan Ini tadi mah kan, tergantung orangnya, bukan tergantung negaranya, bukan tergantung budayanya. Loh, kan otomatis menyerap tenaga kerja coy. Pabrik kan. betul. Tapi kan kalau misalnya kita balik lagi ke wilayah yang dimana soal agama ya. Lu jangan bikinnya di Aceh coy. Ya, Repot. Tapi yang balik lagi Indonesia ini kan mayoritas berpenduduk yang memang Muslim. betul dan mempercayai bahwa miras itu adalah sesuatu yang haram. betul. Jadi ya mau Gue jadi lama takut nih Mantep kan. gue post di Facebook, di YouTube mati gue ntar. Kan yang ini potong aja. Padahal ini udah Tapi itu dibahas. harus dilihat loh itu. Padahal ini kan dibahasnya lagi pelan-pelan ini enggak Muncrat langsung. soalnya coy. Dipotong tuh gara-gara. Enggak. Ya, apa ya? Coba sebutin tiga Nah, kenapa lu kontra itu pertama karena di Indonesia ini banyak hal yang banyak bisa diakses lewat belakang. Jadi anak muda itu bisa mengakses lebih gampang dengan lewat jalur belakang. Karena mungkin di Indonesia ya maaf Emang kata main ya, belakang bebas. beli Bingung. beli KTP 21 tahun ke atas, tapi dijualnya belinya dengan KTP yang 21 tahun ke atas, tapi dia bisa menjual dengan ke anak usia yang masih remaja begitu. Itu kan salah satu hal yang kita tidak bisa pungkiri di Indonesia ini gitu. Sebenarnya mungkin bukan di Indonesia aja kali, di negara-negara lain juga ada. Enggak sih, Tapi kayaknya kita lebih nggak tahu. sulit di luar. Tunggu dulu biarin deh. Ntar cepet tiga ntar gue bantai dulu. jangan gitu. ya kan kita sebut berdasarkan beberapa hal kejadian gitu. Jadi banyak anak generasi aku aja yang memang Minum. enggak kuliah yang notabene yang belum 21 tahun ke atas yang baru kuliah gitu. Mereka udah bisa beli yang cuman plastikan anggur gitu. Di Cakol mana? kali itu. Hah? Di mana? Iya beli di Jakarta Cirebon. tukang yang jamu-jamu gitu tuh. Orang tua jual Jakarta. Karena ada Gua nggak boleh tuh. Capolai kan. bukan Campolai campolai, tapi bukan orang tua. Jadi merek yang lain tapi itu anggur. Jadi yang lebih murah gitu loh. Dan itu dibeli udah kayak minuman itu fruity dan segala macem gitu. Udah pakai kayak plastik, udah kayak bisa dibawa kemana-mana gitu. Oke. Terus ya dari penjualan yang tidak bisa dikendalikan, terus juga budaya di Indonesia yang sepertinya sangat sulit menerima Ya udah, sekarang gua gantian gua ya. Tadi lu bilang pertama-tama karena apa? Banyak generasi muda mulai minum. Itu karena menurut gue karena ilegal. Coba dilegalkan. Jadi lu ketahuan Jadi supply orang distribusinya ke di mana nggak di minimarket. umpet-umpetan. Nah, lu nggak boleh umpet-umpetan, lu harus Iya. terdata. Toko mana yang boleh jual, toko mana yang boleh Betul. ini umur berapa. Kan sama Dan CCTV. itu bisa jadi pemasukan negara Nah. juga.
pajaknya berapa? Lu tadi bilang 147 M ya tadi katanya. 144 M. Nah kalau itu dilegalkan itu masih banyak. Nah terus ada beberapa daerah di Indonesia yang nggak punya sumber daya. Contohnya nyatanya Jakarta sumber daya apa? Nggak ada coy. Hiburan malam, pemerintahan, ekonomi bisnis. Jakarta tuh kuliner. Nah kuliner. Tapi kan balik lagi makan, nongkrong, nah, ngobrol. Kalau memang dia tiba-tiba dia bisa ngadakan investasi itu, waduh. dia kan ada orang yang kerja, otomatis tenaga kerja. Sekarang kerja lagi susah coy. Sebentar lagi omnibus jalan. Bukan sebentar lagi kali udah jalan kan saya. Iya. Ya berarti kan kita butuh investor yang mau nginvest di Indonesia, dan itu kan menyerap tenaga kerja. Kita kan terus terang bukannya teknologi base, kita lebih pada penyerapan orang gitu kan. Terus yang berikutnya ya itu memang benar agama sih ya, memang agama dan budaya di Indonesia ini berat karena banyak kan ya maunya yang halal nggak bisa bilang gitu. Lah, makanya sampai membatasi banyak hal gitu. Ya tapi kan balik lagi ya, kalau memang kita mesti rasional, siapa tahu bisa penggunaannya yang kita kontrol. Misalnya dia buat di sini tapi dia ekspor. Contoh aja deh kayak ganja aja dulu sempat mau di sampai sekarang juga masih ilegal. Ada wacana untuk dilegalkan tapi untuk dijual di luar negeri kan begitu. Bukan. Ganja buat pengobatan. Kalau kan dilegalkan itu cuma pucuk-pucuknya, bisa dianyam, bisa apa jadi tas, kerajinan tangan segala macam. Itu pernah di Turki waktu itu. Untuk diekspor juga. Enggak, kalau diekspor itu ya mungkin ya, tapi kan ada G2G-nya, ada government to government. Nggak bisa sembarangan itu juga, karena mereka juga pasti kontrolnya ketat. Tapi kan gitu. udah sempat tercetus. Ya, karena memang ada pasarnya. Ada wacana untuk. Ya, bagus beneran. Cuman ya kan siapa yang berani aja, presidennya ketok palu. Kalau ini presiden kita kan kebetulan berani pasang badan enggak. Saat ini kan dia maunya memutuskan untuk tidak mengambil itu. Betul. Jadi ya sebetulnya balik lagi, lu setuju nggak setuju, ada positifnya ada negatifnya, tapi lu yang pilih sendiri, karena ini cuma kita membuka wawasan, ini high profit sekali dan ini bisa untuk pajak. Nah, tapi ya kayak sekarang bisa jadi pemasukan negara. Betul. Bangsa biar nggak umpet-umpetan juga, pajak ini semakin terbuka. Buat apa main belakang? ya, kalau lu bisa kontrol, jadi pengetatan di pengawasannya sih sebenarnya yang di. Enggak sih, bukan di pengawasannya, di mindsetnya. Enggak pengawasan, jadi kalau misalnya lu belum 21, kita nggak bisa, orang kita belum sanggup ke situ menurut gue. Iya. Pengawasannya harus ketat. Di pengertian, di pengawasannya harus ketat ya. Pengawasan ketat berarti hanya untuk dijual di tempat-tempat tertentu Iya, saja kan? betul. Nah itu yang susahnya di Indonesia. Ya sampai sekarang juga masih kok. Sebenarnya udah ada ruangan sih. Gue kemarin pasang, Iya. gue kerja pasang Kayak AC di di tempat White yang House White ada. House sih. Iya. Terus kalau kayak di Carrefour di mana juga ada Ada, satu tempat jual tempat wine sendiri, gitu, ya, ya. tapi terpisah gitu. Itu udah oke gitu kan. Tinggal di mindsetnya berarti bener kan. Iya. Tinggal di orang-orangnya itu Dan- bisa nggak betul. nahan diri ya maksudnya tahu Tapi batasan-batasannya. untuk kontak yang berpeluang bisnis ya, bagi mereka yang punya peluang bisnis. Nggak bisa lah itu. Beli aja yang 21 tahun ke atas itu dijual balikin aja untuk orang-orang Nggak yang mungkin. nggak Lu- bisa akses alkohol. Lu nggak bisa, nanti lu ya itu mau banyak cara lah kalau gitu, kayak yang itu kayak kasus memperkosa cewek gara-gara cewek bajunya minim katanya. Tapi sebenarnya menurut gue bukan karena cewek baju minim, otaknya dia aja yang minim menurut gue. Ya, cewek itu ngomong gitu, padahal tinggal bayar Otak sebenarnya. dulu aja terus. Nah, jadi jangan salahin. Jangan ya, ada nyalahin kesempatan. ceweknya. Tapi lu mesti lihat dulu kebaikannya apa sih yang bisa dibawa gitu loh. Kalau menurut gue, jadi ya balik lagi, ini penting nggak penting dan terserah lu pada. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Ya, oke, sampai jumpa. Bye bye. Bye-bye.